Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Kak Ubed. Pada video kali ini kita akan melanjutkan membahas soal simulasi OSN Fisika SMA tingkat kota kabupaten tahun 2022. So, langsung aja kita mulai. Bagi teman-teman, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya. Oke, langsung aja kita eksekusi soalnya and bam. Ini dia soalnya. Suatu bandul matematis dengan panjang tali L dan massa partikel M diberi simpangan awal sebesar θ, sehingga energi totalnya adalah E. Apabila suatu bandul lain memiliki panjang tali 2L dan massa partikel M, kemudian disimpangkan dengan sudut yang sama dan memiliki energi E aksen, maka perbandingan E aksen dengan E adalah, sini kita tulis dulu ya, yang diketahui panjang tali 1 atau L1 sama dengan L, massa partikel 1 sama dengan M, kemudian sudut bandul yang pertama itu adalah θ, kemudian energi bandul yang pertama adalah E, lalu untuk panjang bandul 2 yaitu 2L, kemudian massa partikel 2-nya M, lalu sudut untuk bandul yang kedua adalah θ, dan kemudian untuk energi bandul 2-nya adalah E aksen. Yang ditanyakan adalah E2 per E1 ya, atau E aksen per E ya. Oke, rumus untuk energi total pada bandul yaitu E sama dengan setengah Ka kuadrat. Nah, kita tandai dulu ya. Kemudian tinggal kita buat perbandingan antara E2 dengan E1 ya, atau E aksen dengan E. Jadi di sini E2 per E1 sama dengan setengah K2A2 kuadrat per setengah K1 A1 kuadrat. Nah, untuk setengahnya bisa kita coret sikat. Kemudian, nah ingat ya, A adalah simpangan terjauh. Dan di soal, sudut antara bandul yang pertama dengan yang kedua itu sama. Artinya simpangan maksimumnya atau simpangan terjauhnya juga akan sama ya. Jadi A1 akan sebanding dengan A2. Nah, berarti untuk A-nya bisa kita coret sikat. Nah, sehingga di sini jadinya E2 per E1 sama dengan K2 per K1. Lalu kita uraikan ya nilai K-nya. Jadi E2 per E1 sama dengan M2 dikali omega 2 kuadrat per M1 dikali dengan omega 1 kuadrat. Nah, karena M1 dengan M2 itu sama ya, maka di sini M-nya bisa kita coret sikat. Nah, kemudian ingat ya, untuk nilai omega kan 2pi dikali F ya, atau omega itu adalah 2pi dibagi periode. Nah, misalkan di sini kita pakai yang 2pi dikali F ya. Jadi di sini kita uraikan untuk omeganya. Jadinya E2 per E1 sama dengan 2pi F2 ya dikuadratkan per 2pi F1 dikuadratkan ya. Nah, untuk 2pi-nya di sini nanti kan dikuadratkan ya, masing-masing bisa kita coret sikat sehingga persamaannya di sini E2 per E1 sama dengan F2 kuadrat per F1 kuadrat. Kemudian untuk rumus frekuensi atau F-nya yaitu sama dengan 1 per 2pi akar G per L. Jadi kita ganti ya untuk F-nya sehingga persamaannya menjadi E2 per E1 sama dengan 1 per 2pi akar G per L2 kuadratkan per 1 per 2pi akar G per L1 dikuadratkan ya. Untuk setengah pi-nya di sini kita bisa coret sikat ya, dan G-nya juga sama bisa kita coret sikat. Lalu kita keluarkan dari akar ya untuk L2-nya di sini. Kita turunkan ke bawah sehingga jadi perkalian, L1-nya juga kita naikkan ke atas sehingga masing-masing jadi perkalian ya. Sehingga persamaan akhirnya menjadi E2 per E1 sama dengan L1 per L2. Nah, lalu kita masukkan nilai L-nya. Jadi E2 per E1 sama dengan L per 2L ya. Nah, L-nya bisa kita coret sikat sehingga hasilnya E2 per E1 sama dengan 1 per 2 atau E aksen per E sama dengan 1 per 2. Oke, ini dia ya hasilnya. Easy banget. Oke. Kemudian soal yang selanjutnya. Nah, ini dia soalnya. Sebuah balok bermassa 2 kg yang awalnya diam ditarik dengan gaya F sama dengan 12 Newton dan membentuk sudut θ sehingga bergerak seperti pada gambar di samping. Jika diketahui lantai kasar dengan koefisien gesek kinetis 0,2, maka nilai kotangan θ agar balok mencapai energi maksimum setelah bergerak sejauh 3 meter adalah, oke, agar lebih mudah kita memahami kasus ini, kita ilustrasikan ya, kurang lebih seperti ini. Jadi ini adalah kondisi awal ketika balok masih dalam keadaan diam. Dan ini ketika balok setelah diberikan gaya yang membentuk sudut ya.
Jadi untuk fx-nya nilainya tentunya f cos theta ya. Sedangkan untuk fy-nya di sini f sin theta. Lalu karena balok berada pada lantai kasar, maka akan ada gaya gesek ya. Arahnya tentunya berlawanan dengan gerak benda. Lalu juga ada gaya normal dan tentunya juga ada gaya berat. Nah, kemudian kita tulis yang diketahui di sini yaitu M-nya adalah 2 kg, F-nya 12 Newton, mu K-nya itu 0,2 dan perpindahan atau S-nya adalah 3 meter ya. Yang ditanyakan di sini adalah nilai kot tangan tetanya. Oke, kasus ini bisa kita selesaikan dengan konsep usaha sebanding dengan perubahan energi kinetik ya. Nah, di sini kita uraikan ya. Untuk W-nya di sini kan jadinya kan W itu adalah gaya dikali perpindahan. Karena gayanya ada banyak ya, maka di sini kita pakai sigma F ya dikali S sama dengan EK2 dikurangi EK1. Nah, untuk sigmanya kita pakai ya, gaya yang mempengaruhi gerak benda saja ya. Karena benda bergerak pada sumbu X, maka kita pakai gaya pada arah sumbu X saja. Jadi yang kita gunakan adalah F cos theta, ini bernilai positif ya. Dan Fg itu bernilai negatif ya. Jadi di sini kita uraikan jadi F cos theta min Fg, lalu dikali dengan Es sama dengan EK2. Nah, untuk EK1-nya, karena benda awal mula diam, maka energi kinetik awalnya tentunya sama dengan 0 ya. Lalu untuk Fg-nya kita uraikan ya. Jadi F cos theta min mu K dikali N dikali S sama dengan EK2. Nah, untuk N-nya atau gaya normalnya kita cari dulu nilainya ya. Karena N itu berada pada sumbu Y. Untuk di sumbu Y kan posisinya diam ya. Sehingga nanti di sini berlaku hukum 1 Newton ya. Jadi sigma Fy sama dengan 0. Untuk gaya pada arah sumbu Y kan ada N, lalu F sin theta ya, karena searah nilainya positif, lalu W-nya di sini karena berlawanan jadi negatif ya. Jadi di sini nilainya N plus F sin theta dikurangi W sama dengan 0. Nah, kita buat persamaan N sehingga F sin theta sama W-nya pindah ruas, jadi N sama dengan W min F sin theta. Nah, kita sudah dapatkan nilai N-nya, tinggal kita substitusi ke persamaan yang tadi. Jadi di sini F cos theta min mu K dikali W dikurangi F sin theta dikali S sama dengan EK2. Nah, ini kita kalikan ya mu K-nya dengan yang W dan min F sin theta-nya. Jadi F cos theta di sini mu K dikali W jadinya mu K W plus lalu ini jadinya mu K dikali F sin theta ya kali S sama dengan EK2. Lalu S-nya kita kalikan ya. Jadi di sini F cos theta dikali S min mu K W dikali S plus mu K dikali F sin theta dikali S sama dengan EK2. Nah, karena balok mencapai EK max ya saat menempuh 3 meter, perpindahan 3 meter, maka kita bisa turunkan ya EK2-nya terhadap theta, yaitu dEK per d theta sama dengan 0 ya. Jadi di sini nanti D dalam kurung F cos theta dikali S min mu K dikali W dikali S plus mu K dikali F sin theta dikali S per D theta sama dengan 0. Nah, oke, di sini tulis lagi ya F. Nah, lalu di sini cos itu diturunkan menjadi min sin theta ya. Jadi di sini min F sin theta dikali S. Lalu untuk mu K W dikali S-nya di sini diturunkan habis ya. Kemudian plus, nah mu K-nya kita turunkan. Lalu di sini F. Nah, sin theta itu diturunkan menjadi cos ya, cos theta. Jadi cos theta. Lalu S-nya tulis lagi kali S sama dengan 0. Lalu kita masukkan angkanya, jadi untuk F-nya kan 12 ya, jadi sini min 12 sin theta, S-nya itu 3, plus mu-nya itu 0,2, F-nya 12, cos theta, S-nya 3, sama dengan 0 ya. Ini dikalikan ya, 12 kali 3 jadinya min 36 sin theta, plus ini 0,2 kali 12 kali 3 itu 7,2, cos theta sama dengan 0. Kita pindah ruaskan untuk min 36 sin theta-nya, sehingga di sini 7,2 cos theta sama dengan 36 sin theta ya. Lalu kedua ruas kita bagi dengan sin theta ya. Jadi di sini 7,2. Nah, cos per sin itu kan kot tangan ya. Nah, jadi sini jadinya kot tangan theta. Nah, di sini 36 lalu sin dibagi sin kan 1 ya, jadi nggak usah ditulis. Kita pindah-ruaskan 7,2-nya jadinya kot tangan theta sama dengan 36 dibagi 7,2 sehingga hasilnya adalah 5 ya.
Oke, jadi ini dia hasilnya ya. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Kita lanjutkan pembahasan soal-soal yang lainnya di video-video selanjutnya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.